Selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 28 Februari kita kembali bersama-sama berkumpul di dalam ibadah kelas praremaja kita. Adik-adik, mari sebelum memulai ibadah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah kelas praremaja kami. Tuhan, meskipun kami tidak bersatu di dalam satu ruangan, tetapi kami tahu bahwa Roh-Mu yang mempersatukan kami dimanapun kami berada, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan melalui suara kita. Kita naikkan sebuah pujian yang berjudul Saatku Menyembahmu. Sembah
Tuhan Yesus, berkati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah hari ini supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga teman-teman kita Tuhan supaya sehat selalu. Tuhan Yesus juga berkati juga Lause yang mengajar kita supaya bisa sehat selalu Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami mendengarkan semua firman yang diceritakan oleh Lause. Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Adik-adik, Lesu mau tanya, apakah kalian pernah melakukan sesuatu aktivitas beregu? Misalnya olahraga beregu atau permainan beregu, atau mungkin suatu kegiatan yang dilakukan secara beregu. Apa regu itu? Regu memang sinonimnya kelompok ya. Nah, orang yang berkelompok belum tentu disebut regu. Mereka dapat disebut regu kalau orang yang berkelompok itu mempunyai tujuan yang sama dan melakukan aktivitas yang sama, baru bisa disebut regu. Contohnya, regu futsal ya. Mereka melakukan suatu kegiatan yang sama, yaitu bersama-sama bermain futsal. Dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan futsal ya. Nah, tidak hanya olahraga futsal saja. Beregu bisa dimainkan pada permainan-permainan berkelompok beregu. Misalnya yang sekarang musim ya, permainan beregu game online ya. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenangkan permainannya itu ya. Nah, atau mungkin juga regu K-pop ya, boy band misalnya. Mereka berkelompok dan mereka juga punya melakukan aktivitas yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Nah, adik-adik, menurut kalian regu itu bisa berhasil kalau bagaimana? Apa yang membuat regu itu bisa berhasil? Kalau regu itu mempunyai pemimpin ya. Kalau regu itu ada pemimpinnya bisa berhasil karena ada yang mengatur, mengkoordinir ya. Juga harus ada peraturannya ya. Dan juga ada latihan, harus berlatih ya. Contohnya kalau kelompok musik ya, maka pasti ada pemimpin ya, pemimpin kelompoknya, pemimpin regunya ya, dan juga ada peraturan-peraturannya. Contohnya harus berlatih setiap hari ini, misalnya 1 minggu 3 kali berlatih jam sekian sampai jam sekian ya. Nah, dan juga ada latihannya. Kalau kelompok menyanyi, kelompok band ya berlatih musik. Kalau kelompok olahraga ya berlatih olahraganya. Bahkan kalau game online pun kalian juga sering berlatih ya. Kan gak sekali main langsung bisa menang, bisa berhasil ya. Pasti harus berlatih juga ya supaya bisa menang. Adik-adik, bayangkan kalau suatu ketika regu yang menjadi idaman kalian, baik itu regu olahraga atau kelompok musik gitu ya, itu pemimpinnya mengajak kalian untuk bergabung dalam kelompok kalian. Atau regunya game internet itu ya, lo tidak hafal namanya apa, tapi lo lihat adik-adik kalau lagu mainan game beregu itu seru banget ya. Nah, kalau misalnya ada regu yang kelompoknya ini yang menangan terus ngajak adik-adik, ayo bergabung di regu
Saya, bagaimana perasaan kalian? Wah, pasti senang sekali ya. Waduh, asik. Tak kusangka, tidak kusangka aku diajak bergabung dalam kelompoknya. Pasti menyenangkan sekali ya. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan membahas sebuah materi tentang regu Allah yang terpilih ya. Regu Allah yang terpilih. Ayo kita baca dalam kitab Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu beserta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Terpujilah firman Tuhan. Dalam perikop yang kita baca tadi, diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalian ingat murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 ya. Nah, diceritakan ada 4 orang yang pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di antara 4 orang ini, 3 orang yang paling sering diceritakan di dalam kitab suci, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Nah, adik-adik, sebelum memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus itu melayani sendirian ya. Nanti coba kalian lihat di perikop sebelumnya ya. Di ayat yang sebelumnya diceritakan Tuhan Yesus mengajar sendirian. Kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani, memberitakan Injil. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, coba kalian lihat ya di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, berkatanya bagaimana? "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, adik-adik, ada potongan kalimat ini yang menjadi fokus kita, yaitu kata "mari ikutlah." Ya, mari ikutlah aku. Kalau misalnya orang tua kalian ya, mama atau papanya berkata kepada kalian, "Mari ikutlah mama, mari ikutlah papa." Itu artinya orang tua kalian mengajak kalian untuk mengikuti papa atau mama. Bisa enggak kalau ketika mereka mengatakan "mari ikutlah mama", tetapi kalian maksudnya ikutnya enggak sekarang aja, nanti aja Dama, minggu depan atau kapan-kapan. Bisa? Tidak bisa ya. Kalau mama atau papa kalian berkata "mari ikutlah mama", berarti harus dilakukan saat itu juga. Gak boleh ditunda-tunda ya. Nah, Tuhan Yesus juga menggunakan kalimat itu untuk memanggil murid-muridnya, yaitu Petrus dan Andreas. "Mari ikutlah aku." Ya. Nah, apa yang menjadi reaksi Petrus dan Andreas? Yaitu mereka segera mengikuti Tuhan Yesus ya. Begitu juga dengan Yohanes dan
Yakobus, mereka diceritakan langsung meninggalkan jala bahkan ayahnya, ya. Mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Pada ayat 21, ayo coba kita baca lagi ya di ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius yang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Nah, adik-adik, Yesus memanggil murid-muridnya itu ketika mereka sedang bekerja, ya. Ketika mereka sedang sibuk melakukan pekerjaan, ya. Nah, langsung Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan ayat 22 dituliskan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Artinya, ketika Tuhan Yesus memanggil, reaksi mereka tidak menunda-nunda ataupun menolak. Mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, panggilan Tuhan Yesus ini adalah suatu panggilan yang jelas, ya. Tuhan Yesus langsung berkata kepada orang yang dituju. Ya, di situ ada Andreas dan Yohanes. Langsung Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Begitu juga kepada Yohanes dan Yakobus. Yesus langsung memanggil mereka. Panggilan itu jelas, bukan seperti contohnya begini. Anak-anak, mari kita makan. Tidak jelas anak-anaknya itu siapa, ya. Nah, karena di situ ada banyak orang. Tetapi ketika panggilan itu jelas disebutkan, ditunjuk orangnya, menjadi panggilan itu jelas ditujukan kepada orang yang dipilih untuk diajak, ya. Kamu. Nah, jelas, ya. Siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih itu jelas. Nah, adik-adik, panggilan Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya pada zaman itu dan juga panggilan kepada murid-muridnya zaman sekarang itu tetap sama, yaitu jelas dan segera. Jadi, kalau Tuhan Yesus memanggil kita, "Mari ikutlah aku," maka kita pun harus segera menjawab panggilan Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita dipanggil untuk apa? Murid-murid itu dipanggil untuk apa? Mereka dipanggil untuk menjadi regu Allah di dalam memberitakan firman Tuhan. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi regu Allah. Untuk apa? Ya, juga untuk memberitakan firman Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Adik-adik, apakah kita sudah termasuk dalam regu Allah? Ya, seperti Yakobus, Andreas, Yohanes, dan Petrus, mereka termasuk dalam regu Allah ketika mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai pemimpin regu mereka dan mereka mengikuti peraturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan mereka pun bersama-sama berlatih, ya. Mereka dilatih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita bisa disebut anggota regu Allah kalau kita pun mengakui Tuhan Yesus sebagai pemimpin regu kita
dan kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga harus berlatih. Berlatih apa? Ya, berlatih untuk memberitakan firman Tuhan. Berlatih juga untuk menyatakan kasih Tuhan. Yakobus, Andreas, Petrus dan Andreas dan Yohanes meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Loh, apakah artinya Lose dan adik-adik juga harus meninggalkan kegiatan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus? Bukan itu yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Memang ada beberapa orang yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk belajar di sekolah Alkitab. Mereka memang harus meninggalkan pekerjaan mereka untuk belajar di sekolah Alkitab. Tetapi untuk adik-adik dan Lose, Tuhan Yesus menghendaki untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita untuk menjadi murid Tuhan. Contohnya apa kebiasaan-kebiasaan itu? Ya, misalnya kebiasaan yang suka bermalas-malasan, kebiasaan yang suka menunda-nunda, ya. Contohnya, kita harus berlatih firman Tuhan dengan cara bagaimana? Ya, kita harus paham akan firman Tuhan, ya. Lose setiap pagi membagikan renungan kepada adik-adik. Tujuannya apa? Supaya kalian dapat berlatih, ya, berlatih memahami firman Tuhan melalui renungan-renungan itu. Tetapi kita sering dihinggapi oleh rasa malas. Bahkan kita sering beralasan, ya, mencari alasan dengan mengatakan, maaf Lose, saya sibuk. Maaf Lose, PR-nya banyak, ya. Nah, adik-adik, hal-hal seperti itulah yang Tuhan ingin kita meninggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yaitu bermalas-malasan, menunda-nunda, banyak alasan, ya. Itu yang harus kita tinggalkan supaya kita dapat menjadi regu Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi regu Allah yang terpilih. Tuhan Yesus pun memilih kita untuk bergabung di dalam regunya. Kalau kalian merasa senang kalau dipanggil oleh pemimpin regu yang kalian idolakan, maka seharusnya kita juga senang kalau Tuhan Yesus pun memanggil kita untuk menjadi anggota regunya. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tugas hari ini adalah kalian menghafalkan ayat hafalan yang terambil dalam kitab Matius 4 ayat yang ke-19 yang ada di dalam tanda petiknya saja. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lose tunggu ayat hafalan kalian dalam bentuk rekaman suara atau video. Dikirim ke grup atau di WA pribadinya Lose. Lose tunggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kalian siapkan juga amplop dompet persembahannya, ya. Kita pujikan sebuah lagu, Ku Ada. Mari kita bersama-sama memujikan lagu ini.
sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memanggil murid-muridnya, demikian juga Tuhan memanggil kami untuk mengikuti Engkau dan menjadikan kami sebagai penjala manusia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami menjadi regu Allah. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami dapat menjadi anggota regu yang baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga membawa persembahan ke hadapan Engkau. Mohon Engkau yang menerima dan memberkati persembahan kami ini. Karena persembahan ini kami bawa ke hadapan Engkau dengan penuh ucapan syukur. Pada saat ini kami juga membawa doa untuk adik-adik semua. Mohon Tuhan yang memberkati adik-adik kami di dalam studi mereka, supaya mereka dapat belajar dengan baik dan juga dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru walaupun melalui online. Bapa di surga, kalau beberapa di antara adik-adik kami akan menghadapi penilaian tengah semester, mohon Tuhan juga menolong mereka supaya dapat belajar dengan baik. Mohon juga Tuhan yang memberikan badan yang sehat supaya dapat mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebersamaan kami pada pagi hari ini.
di dalam ibadah kelas pra-remaja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikianlah persekutuan kelas pra-remaja kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.